warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali lagi bersilaturahim secara virtual. Mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih tetap istiqomah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentu tak lupa kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kajian yang lalu, dan temanya saya lebih spesifik lagi, yaitu berhaji berkali-kali tanpa kemana-mana. Artinya apa? Bahwa ternyata kalau kita ingin meraih haji, maka tidak perlu secara fisik kita berangkat ke tanah suci, akan tetapi sekalipun kita berada di rumah, sekalipun kita berada di kampung kita, insya Allah kita bisa meraih haji bahkan berkali-kali, bahkan sebanyak-banyaknya. Tentu yang saya maksudkan haji di sini adalah haji secara hakiki, ya, haji secara hakikat. Ya, ini berarti bahwa ketika kita sudah memaksimalkan, memperbanyak amalan-amalan yang berpahala haji ini, tetapi tidak sampai menghilangkan kewajiban kita secara syariat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kewajiban haji tetap berlaku, hanya saja memang pahala haji ini itulah yang kita akan peroleh, ya, setiap waktu, setiap saat, ya, dalam sehari bisa kita raih, ya, dengan berkali-kali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah saya sampaikan bahwa ibadah haji ini adalah salah satu dari rukun Islam. Artinya ketika seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim akan tetapi belum menunaikan ibadah haji, maka tentu ada konsekuensi. Konsekuensinya bagi yang mampu menunaikan ibadah haji, ya, hartanya sangat berlimpah, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, lalu dia meninggal, maka ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa matinya itu
boleh jadi mati dalam keadaan ya sebagai Yahudi maupun sebagai Nasrani. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Nah, sementara konsekuensi dari saudara kita yang memang dari aspek biaya, dari aspek harta belum mampu, tentu ya ada konsekuensi, tapi tidak sampai sefatal bagi orang-orang yang memang sudah punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, tapi ya memang dia tidak mau melaksanakan. Nah, oleh karena itu, agar bagi yang belum mampu bisa selepel dengan orang yang sudah haji, maka kata ulama minimal saudara-saudaraku yang sampai saat ini belum menunaikan ibadah haji, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah kuatkan niat kita. Ya, jadi kuatkan niat kita untuk menunaikan ibadah haji. Insya Allah ketika maut menjemput kita, misalnya, padahal kita secara fisik, secara syariat belum menunaikan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala dengan niat itu ya sama ya dengan kita telah menunaikan ibadah haji. Ya, itulah kelebihannya agama kita. Yang penting sudah berniat dengan sungguh-sungguh, maka kita sudah mendapat kebaikan dari niat kita. Itu sedikit pengantar untuk memperkuat lagi, mempertegas, sehingga tidak ada kesalahpahaman ya tentang haji berkali-kali ini. Ya, jadi bukan berarti telah melakukan amalan-amalan yang dimaksud, kemudian tidak ada lagi keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Ini yang perlu di-warningkan, perlu diingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak terlalu paham tentang masalah ini. Baik, kita akan lanjutkan seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa pertemuan lalu telah kita jelaskan dua amalan. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dibarengi dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan memperoleh pahala ibadah haji itu. Yang pertama yaitu berzikir selesai sholat, ya zikir setelah sholat, yaitu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali dengan tartil, dengan baik, dengan benar, maka insya Allah dijamin oleh Rasulullah SAW kita akan memperoleh pahala haji. Kemudian yang kedua yaitu dikatakan oleh Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamah. Jadi siapa yang berangkat atau pergi ke masjid, jadi syaratnya itu ke masjid. Ya, jadi syaratnya ke masjid untuk melaksanakan pengajian, mengikuti pengajian, tapi niatnya hanya itu saja. Ya, tidak ada double motivation, tidak ada motivasi double, tidak ada niat yang double, tidak ada niat yang ganda. Jadi semata-mata hanya untuk belajar. Setelah itu kembali ke rumahnya. Jadi syaratnya itu ke masjid. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, bagaimana kalau cuma di rumah bukan di masjid? Maka itu di luar dari hadis ini. Ya, mengenai belajar di rumah, ada pengajian di rumah, itu pahalanya beda. Ganjarannya beda. Jadi untuk pahala haji ini syaratnya pergi ke masjid untuk melaksanakan majelis ilmu, tapi niatnya hanya untuk belajar agama. Baik dia sebagai jamaah maupun sebagai ustaznya. Itu yang kedua. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Berdasarkan hadis, ini juga hadisnya diterima oleh para ulama hadis. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajj al-muhrim. Artinya, kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Maksud suci di sini yaitu dalam keadaan ada wudu. Jadi dalam keadaan ada wudu,
dia keluar dari rumahnya untuk apa? Ila sholatim maktubatin, untuk menunaikan salat wajib di masjid. Nah, kalau yang kedua itu niatnya ke masjid untuk taklim, untuk pengajian. Nah, tapi yang ketiga ini niatnya ke masjid untuk sholat 5 waktu, untuk sholat fardu. Tapi itu syaratnya tadi mutahhiran. Dia harus dalam keadaan bersih, suci. Ya, suci maksudnya dalam keadaan ada wudhu. Nah, ini yang perlu dipertegas. Sebab kenapa? Karena ada juga orang datang ke masjid, nanti di masjid baru berwudhu. Ya, biasanya begitu. Mungkin karena faktor mungkin kurang air atau karena faktor buru-buru sehingga tidak sempat berwudhu di rumahnya, lalu dia bilang nanti saya berwudhu di masjid. Nah, model seperti ini tentu tidak masuk dalam kategori mendapatkan pahala haji. Jadi sekali lagi yang ketiga ini pergi ke masjid niatnya untuk sholat 5 waktu, sholat fardu, dengan catatan berjalannya dia dari rumahnya ke masjid dalam keadaan ada wudhu. Ya. Terlepas dari persoalan apakah nanti sampai di masjid tiba-tiba dia mau buang air kecil lalu wudhu lagi, itu tidak ada masalah. Itu tidak sampai merubah pahala haji. Tidak. Yang penting tadi dari rumahnya sudah ada niat, sudah dia berwudu, datang ke masjid, ya, kemudian semata-mata untuk menunaikan sholat 5 waktu, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Karena kata Nabi, ya ka'ajril hajil muhrim, maka dia akan memperoleh pahala haji ya bagi yang sedang melaksanakan ya haji di tanah suci. Itu untuk sholat 5 waktu. Nah, untuk sholat 5 waktu jadi pahalanya haji. Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan lagi oleh Nabi. Jadi ada pahala plus. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruka ka ajril mu'tamar. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid tapi niatnya untuk sholat duha. Jadi tadi sholat fardu. Ya misalnya sholat fardu, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah, tapi yang kedua ini kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid niatnya untuk salat sunnat duha, la yunsibuhu illa iyyahu, dan tidak ada niatnya kecuali hanya untuk itu, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya sama dengan melaksanakan umrah. Nah, subhanallah. Jadi dalam hadis ini dibedakan kalau niatnya seseorang pergi ke masjid ya untuk salat wajib, maka pahalanya sama dengan haji. Kalau pergi ke masjid niatnya salat sunnat, tapi di sini Nabi mengkhususkan salat duha. Mengkhususkan salat duha dan niatnya semata-mata hanya itu, maka Nabi menjanjikan dia akan memperoleh pahala umrah. Subhanallah. Ya. Jadi hadis ini, jadi kalau misalnya 5 waktu, salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, kita ke masjid, rutin. Berarti dalam sehari kita bisa memperoleh pahala haji. Ditambah lagi, zikirnya selesai salat 5 kali, berarti situ 5 juga pahala haji. Itu artinya apa? Khusus salatnya dan zikirnya saja, salat 5 waktu dengan zikirnya saja, insya Allah kita bisa memperoleh pahala haji 10 kali. Ini luar biasa. Ini luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala hanya dengan amalan seperti itu. Ya, tapi ini yang menjadi catatan khusus, semua ini kita lakukan yaitu semata-mata lillahi ta'ala. Itu dasarnya.
Itu dasarnya. Karena disepakati oleh para ulama, seluruh ulama sepakat bahwa syarat diterimanya suatu amal ibadah itu pertama ibadah itu dilaksanakan karena Allah. Ya, semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau ada seseorang beribadah bukan karena Allah, jelas itu ibadahnya tidak diterima, termasuk pahala hajinya, dia tidak akan bisa peroleh. Kemudian yang kedua syaratnya kalau ibadah kita itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan sunnah. Jadi semuanya ada dalilnya. Ya baik dari Rasulullah SAW maupun para sahabatnya Rasulullah SAW. Semua jadi berdasarkan sunnah. Jadi itu yang ketiga. Dan saya pikir ini bukan sesuatu yang sulit kita lakukan, insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ini juga mudah kita lakukan. Ya, masih ada keterkaitan dengan hadis yang ketiga tadi, amal yang ketiga, tapi ini lebih khusus. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis ya dari Uqbah, qala Uqbah bin Abdul Ghafur. Jadi hadis ini bersumber dari Uqbah bin Abdul Ghafur. Ya, dikatakan salatul isya fi jamaah. Ya, seseorang yang salat isya berjamaah, ini lebih khusus lagi ini. Ini yang dilihat ini adalah berjamaahnya, salat isya khususnya berjamaah, ta'dilu hajjah. Ya, subhanallah. Ya, jadi khusus salat isya berjamaah itu dilaksanakan dengan betul-betul lillahi ta'ala, maka itu sebanding ya dengan haji. Ya. Kalau tadi secara umum ya salat 5 waktu, tapi ini khusus salat isya. Ini bisa berlipat lagi pahalanya. Nah, kemudian selanjutnya ya jadi kita poin-poin pentingnya saja kita jelaskan ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima berdasarkan hadis yang sahih ya disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shallal ghadah fi jamaah atau man shallas subh fi jamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah ya, thumma qa'ada. Setelah ia salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk. Ya, yadhkurullaha. Dia duduk untuk apa? Yaitu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas yang dilakukan yang bisa bernilai pahala, pertama syaratnya berjamaah, persalatnya salat subuh. Jadi salatnya salat subuh. Kemudian berjamaah. Jadi salat subuh berjamaah. Kemudian summa qa'ada yazkurullah, lalu dia duduk menunggu hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari ya, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir di sini tentu dimaknai tidak secara sempit. Ya, tidak hanya sekedar berzikir, misalnya hanya sekedar ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Tidak hanya sekedar itu. Ya, termasuk juga baca Quran. Kemudian ikut ta'lim. Ya, ikut ta'lim. Atau misalnya baca buku-buku agama. Ya, baca buku-buku agama. Itu bagian dari zikir. Ini yang kita lakukan. Jadi salat subuh, kemudian berjamaah, lalu berzikir. Ini 3 in 1. Jadi ini satu paket 3 in 1. Nah, kalau kita mampu lakukan ini secara baik, ya kata Nabi, kemudian ya, summa shalla rak'atain, plus lagi 4 in 1. Summa shalla rak'atain. Lalu dia salat 2 rakaat. Ya. Jadi amalannya 4 in 1. Salat subuh, kemudian berjamaah, kemudian berzikir sampai terbit matahari, lalu ditutup dengan salat sunnah 2 rakaat.
Nah, kalau ada yang tanya, salat sunat apa Pak Ustaz? Ada ulama mengatakan salat sunat isyraq. Salat sunat isyraq. Tapi ada juga ya pendapat ulama yang lain mengatakan iya, lebih bagus salat duha. Ya. Kenapa bukan salat isyraq? Karena seakan-akan isyraq itu kan salat sunat dilaksanakan terbit matahari. Nah, sementara ada kekhawatiran pas terbit matahari salat, itu kan sesungguhnya waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Ya, oleh karena itu ada sebagian ulama menyarankan bagusnya salat yang dimaksudkan di sini adalah dilaksanakan setengah jam setelah terbit. Dan waktu itu juga pas waktu duha. Oleh karena itu disimpulkan, jadi di sini ada dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan salat isyraq, ya tapi jangan pas, misalnya lewat 10 menit lah. Ya, jangan pas terbit matahari baru salat, karena itu waktu-waktu yang diharamkan untuk salat. Kemudian yang kedua, itu setengah jam setelah syuruk, setelah terbit matahari. Ya, setengah jam, berarti itu sudah masuk waktu duha. Jadi ada yang menilai salat 2 rakaat yang dimaksud adalah salat duha. Tapi terlepas dari perbedaan ini, yang jelas rangkaian 4-in-1 ini kita tunaikan secara baik. Ya, apakah salat ditutup dengan salat isyraq maupun ditutup dengan salat duha itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini tentu memerlukan waktu yang lama. Ya, ini mungkin di waktu-waktu tertentu lah. Ya, mungkin di waktu-waktu libur. Sebab kalau waktu-waktu kerja kita tidak bisa ini. Ya, tidak mau bisa jadi ada di antara Bapak Ibu sekalian ya tidak memungkinkan untuk lakukan ini. Ya, artinya ini mungkin tidak bisa, mungkin ya kalau tidak mampu kita laksanakan setiap hari, ya paling tidak satu sekali seminggu lah. Ya, kalau tidak bisa cari waktu yang terbaik. Yang jelas seperti itu syaratnya. Nah, kemudian amalan selanjutnya yang bisa bernilai pahala haji yaitu al-umratu fi Ramadan. Jadi umrah di bulan Ramadan. Ya makanya banyak saudara-saudara kita yang memilih Ramadan itu waktu umrahnya karena ternyata orang yang umrah di bulan Ramadan itu dinilai oleh Nabi sama dengan pahala haji. Ya, pahala haji. Tapi ini ya, tidak bisa berkali-kali nih kita lakukan dalam sehari. Ini hanya kita yang punya kemampuan karena ya umrah Ramadan juga nilai ongkosnya juga ya kosnya juga tentu berbeda dengan bulan-bulan yang biasa. Kemudian selanjutnya ini juga ada yang istimewa ini. Ya, yaitu syuhudul Jum'ah. Termasuk juga amalan yang bisa mendapatkan pahala haji yaitu menghadiri salat Jumat. Ya, tapi ini khusus bapak-bapak. Jadi khususkan. Tapi kalau seandainya ada ibu-ibu yang ikut salat Jumat, tidak apa-apa. Ya, karena ada sebagian pemahaman ya ibu-ibu katanya Jumat itu hanya untuk laki-laki. Nah, pemahaman ini keliru. Ya, Jumat itu sebenarnya untuk laki-laki dan juga bisa untuk wanita. Hanya memang kebanyakan kita lihat ya di kampung-kampung kita, di masjid-masjid sekitar kita, kita ke masjid tidak ada perempuan. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh, tidak. Coba kita lihat di tanah suci. Ya, sebagai kiblat kita di sana. Ya, pada musim haji di waktu-waktu normal. Subhanallah. Ya, bukan hanya laki-laki yang banyak, wanita pun banyak ikut sholat Jumat di situ. Jadi kalau misalnya wanita ikut Jumat, ya setelah Jumat tidak perlu lagi sholat duhur. Ya, karena ada juga pemahaman begini. Katanya Jumat itu wajib laki-laki, sunnah bagi wanita.
Nah, ini perlu diluruskan. Betul, Jumat itu wajib bagi laki-laki. Nah, kemudian sunnah di sini bukan sunnah Jumatnya. Bukan sunnah salat Jumatnya, tapi sunnah perginya ke masjid salat Jumat. Itu yang sunnah. Jadi bukan salat Jumatnya yang sunnah. Makanya wanita yang punya pemahaman seperti ini bahwa laki-laki itu wajib Jumat, wanita sunnah, ya maka setelah salat Jumat dia salat duhur. Ditanya kenapa salat duhur? Kan tadi Jumat sunnah. Nah, ya, ada yang punya pemahaman seperti itu. Padahal tidak, sebenarnya tidak. Jadi kalau seandainya ibu-ibu satu waktu ke masjid, salat Jumat, insya Allah bisa mendapatkan pahala haji ini. Ya, bisa mendapatkan pahala haji karena disampaikan oleh para ulama bahwa syuhudul Jum'ah ya ya'dilul hajjah, bahwa menghadiri salat Jumat itu sebanding dengan pahala haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita percepat sedikit. Sebenarnya banyak, sekali lagi ini bisa lebih dari 30. Ya, cuma kita tidak bisa tuntaskan semua dan mungkin kita tidak sambung lagi di minggu depannya. Yang jelas poin-poin yang telah saya sampaikan tadi insya Allah paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa betapa mudahnya ya kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW untuk bisa meraih daripada pahala haji itu. Kemudian yang terakhir, dan di sini berkumpul. Jadi berkumpul ada sekitar lebih 20 berkumpul dari poin ini, ya, yaitu al-a'malu allati thawabuha dukhulul jannah atau ghufranuz dzunub. Termasuk juga amalan yang berpahala haji, yaitu seluruh amalan yang ganjarannya surga. Jadi kalau Bapak Ibu membaca hadis, siapa yang lakukan ini maka balasannya surga. Maka amalan itu sekalipun tidak secara tekstual disampaikan, maka itu juga bisa bernilai pahala haji. Dan wa ghufranuz dzunub, dan juga amalan-amalan yang bisa mencuci dosa-dosa kita. Ya, bisa terampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau misalnya kita baca hadis, siapa yang melakukan ini, maka diampuni dosanya. Maka amalan yang dimaksud itu juga bisa bernilai pahala haji. Nah, dan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali amalan-amalan. Jadi ketika Bapak Ibu ikut taklim, ikut kajian, lalu ada amalan pahalanya surga, ada amalan pahalanya diampuni dosanya, maka yakin amalan itu bisa membawa kita untuk meraih daripada pahala haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan kita kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan untuk kita bisa laksanakan ya, dan bisa kita usahakan setiap hari. Ya, kalau perlu bukan hanya sekali kita meraih pahala haji, tapi insya Allah bisa berkali-kali. Yang paling mudah kita lakukan yaitu zikir dan sholat ya berjamaah. Saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.